Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah terkait tentang sufistik ya, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz. Jadi ketika saya sering bertanya kepada orang-orang tua dulu, kebetulan di rumah ada sesepuh yang sudah lingsir sekali. Beliau pernah mengatakan, bercerita sama saya bahwa Thariqah Hizib ini dulu ditutup gara-gara banyak jamaahnya yang melakukan atau mengaplikasikannya jauh berbeda dari ajaran-ajaran tersebut. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Syekh Abdul Aziz adalah kita sebagai kader di era milenial pada saat ini adalah apakah kita wajib nggak berthariqah gitu, walaupun itu tidak thariqah hizib, tetapi kita adalah kader dan muridnya Maulana Syekh. Karena memang kalau kita mau cari thariqah hizib kan ini kalau katanya orang-orang dulu kita udah ditutup. Nah, kira-kira ini bagaimana penjelasannya dari Syekh Abdul Aziz bagi kami ini kader-kader Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, apakah kita boleh nggak berthariqah ini walaupun itu di luar thariqah hizib? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentang tarekat hizib, gimana ya? Jadi memang informasi itu juga sampai ke kami tentang adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kelebihan yang dia punya, ya gitu barangkali ya. Mungkin dia bisa ngobatin atau bisa apa, dan pernah menerima apa dahulu dari al-mafullah Syekh, lalu mengklaim atas dasar Allahu alam. Ya itu pun lagi-lagi informasi yang sampai ke kami di pengurus besar. Dan kemudian jadi tarekat hizib, mengatasnamakan tarekat hizib, lalu kemudian ada semacam unsur diperjualbelikan. Jadi orang masuk mubaiat, kan banyak ini orang tertarik ingin masuk tarekat hizib, tapi ternyata begitu masuk atau begitu menyampaikan minatnya untuk masuk disuruh bayar berapa, sekian juta, disuruh serahkan ini dan itu kan jelas seperti dikatakan tadi, itu benar-benar menyimpang. Dan tidak seperti itu ajaran tasawuf, tidak seperti itu ajaran Maulana Syekh. Atas dasar tidak sedikitnya oknum-oknum seperti itu di berbagai tempat, maka pengurus besar mengambil kebijakan bahwa semua itu ilegal. Semua itu ilegal, sehingga agar masyarakat kita tidak, yang terutama yang semangatnya tinggi berthariqah, agar dikendalikan, jangan sampai tertipu oleh oknum-oknum semacam itu. Tetapi jangan khawatir, kita juga harus optimis. Untuk kepengurusan terbaru ini ada badan koordinasi, ya kalau nggak salah ya, koordinasi jamaah wirid. Insya Allah sudah ada tokoh-tokoh yang dipercaya, dan qariban insya Allah dalam waktu yang sedekat-dekatnya tarekat hizib ini akan bangkit dan insya Allah mendunia. Ya mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jangan khawatir, soal proses itu biasa. Soal proses tarekat-tarekat lain itu juga sesungguhnya tidak jarang yang mengalami uji coba seperti itu secara kelembagaan lah ya. Adapun mengenai tarekat lain, sesungguhnya meskipun tarekat hizib tidak ditutup, jadi jangan juga, kan tarekat hizib ditutup, ya udah ikut tarekat lain, Naqsyabandiyah misalnya, Syazuliyah. Ya menurut saya, jangan semata-mata lantaran ditutup, sedang terbuka lebar pun sesungguhnya tidak menjadi persoalan yang fatal ketika. Karena begini, hal-hal yang sesungguhnya tidak berbenturan, jangan dibentur-benturkan. Ini penting. Hal-hal yang sesungguhnya tidak berbenturan, jangan dibentur-benturkan. Contoh, Al-Maghfurullah Maulana Syekh mendirikan Institut Agama Islam Hamzah Wadi sebagai sebuah perguruan tinggi Islam. Betul apa tidak? Kemudian ada yang ini eksis
IAI Hamzanwar itu eksis, tidak perlu ditutup. Tapi ada warga-warga Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah ataupun Nahdlatul Watan memasukkan putranya, anak-anaknya, ataupun saudaranya, ataupun dia sendiri memilih masuk mana? Universitas Islam Negeri Mataram. Ada yang masuk ke UNRAM, ada yang pergi ke Al-Azhar, jauh lagi ke Al-Azhar di Mesir, ataupun di Maroko, ataupun di Sudan, dan lain sebagainya, ke semua itu. Apakah kemudian perlu dan layak ditanyakan kenapa kenapa masuk UNRAM, kenapa masuk UIN? Ya, bukankah Al-Maghfurullah sudah mendirikan IAIH? Kan begitu. Jadi ini juga harus jangan bersempit dada. Kadang-kadang sebagian masyarakat kita juga fanatiknya cukup bablas. Maulana Syekh sudah punya tarekat hizib. Kenapa pakai tarekat? Kenapa ambil tarekat lain? Ya jangan dibenturkan. Kenapa nggak bilang sama yang kuliah di UIN Jogja? Al-Maghfurullah sudah buka universitas kok. Sudah buka IAIH, sudah buka Mahat. Kurang apa? Kenapa harus ke UIN Jogja? Kan tidak perlu begitu. Kenapa? Karena tidak berbenturan, jangan dibentur-benturkan. Kecuali masuknya perguruan tinggi Syiah. Oh itu baru kita ya. Gitu. Kecuali dia masuk perguruan tinggi, mohon maaf. Yang bibi akhirnya itu masuk itu, ngapain di situ? Kurang kerjaan. Tapi kalau masuknya Al-Azhar, selama masih sehaluan, nah itu ada dalam wasiat tarekat hizib harus berjalan. Nah ini nih, bersama tarekat. Nah ini garis bawahi. Bukan harus berjalan sendiri, tidak. Kata Al-Maghfurullah, tarekat hizib harus berjalan bersama tarekat yang murni haluan. Yang mu'tabarah kalau bahasa agamanya, bahasa jatmanya mungkin ya, mu'tabarah. Ini yang paling penting ini, supaya kita tahu visi misi tarekat itu apa. Membenteng, apa lanjutannya? Mohon dibantu Pak Dokter. Membenteng syariat, membenteng iman, menendang ajaran tarekat syaitan. Kan begitu. Jadi bersama tarekat yang murni haluan, intinya adalah bukan soal wadahnya. Walaupun kita wajib berwadah. Tadi kan ditanya wajibkah? Wajib sesungguhnya. Wajib dalam arti di sini kan kita sudah tahu tujuannya apa? Membersihkan hati. Ya, masa membersihkan hati itu pilihan? Itu wajib itu. Wajib bersihkan hati, wajib bersihkan akhlak, wajib dekatkan diri kepada Allah. Dan itulah intisari tarekat. Jadi bukan persoalan wadah yang disediakan, tetapi membenteng iman, membenteng syariat, membenteng iman ini akidah, jadi akidahnya benar, syariahnya benar, menendang ajaran tarekat syaitan. Itu yang harus dipersoalkan jika ada yang masuk tarekat-tarekat yang tidak sebahaya, yang apa. Itu yang dipersoalkan. Bahkan yang harus dipermasalahkan, yang masuk tarekat hizib namun lewat oknum-oknum ilegal itu, lalu kemudian dia mencaci maki semua para tuan guru, para masyayikh yang ada, dan itu ada. Itu yang harus dipersoalkan. Dan itu yang harus dibasmi itu. Karena itu merusak karisma nama kemuliaan tariqah hizib Nahdlatul Watan.